lembar kerja siswa. Ya. Kemudian dulu itu ada dua, ada istilahnya LDS, ada LKS. Itu kalau yang provinsi zaman-zaman era apa itu ada namanya membuat lembar untuk siswa bekerja. Itu ada dua, ada LDS itu lembar diskusi, ada LKS lembar kerja atau kegiatan. Nah, yang membedakan kalau lembar kerja atau kegiatan itu ada sesuatu yang dikerjakan. Kalau diskusi itu diberi lembaran, kemudian mereka dengan buku-buku dan sumber-sumber yang ada langsung diskusi, terjawab. Tetapi kalau yang LKS itu harus mengerjakan sesuatu. Nah, terjadi perbedaan penerapan dan persepsinya. Kemudian tuntutan perkembangan siswa itu sendiri harus komprehensif antara soft skill, hard skill. Siswa harus dilatih keterampilan soft skillnya dengan hard skillnya. Maka nggak dibedakan lagi, diistilahkan dibangunkan menjadi LKPD. Ya, jadi menjadi lembar kerja peserta didik. Apakah kerjanya itu diskusi? Apakah kerjanya itu observasi? Apakah kerjanya itu bereksperimen, penyelidikan? Apakah kerjanya itu membuat proyek? Itu semuanya disebut LKPD. Oke, lanjut. Yang belum tadi ada kata kunci berikutnya. Nah, semuanya itu ditujukan untuk berpikir, mengasah, melatih siswanya berpikir kreatif. Sebetulnya sebelum kreatif itu kritis dulu. Karena untuk kreatif perlu kritis. Kritis itu benar-benar tahu yang benar yang mana, batasan benarnya seberapa, kemudian kesalahannya seperti apa, level kesalahannya kalau dibetulkan bagaimana, cara membetulkannya. Nah, dengan kritis dia baru bisa kreatif. Maka langsung dalam kegiatan ini kita merujuk pada creative thinkingnya, jadi berpikir kreatif. Jadi karena proyek itu bedanya dengan yang tadi misalnya diskusi melalui observasi, melalui eksperimen, melalui penanganan pemecahan kasus dan sebagainya. Proyek ini cenderung lebih kompleks, maka dibutuhkan kreativitas. Jadi karena butuh kreativitas, maka akan mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Oke, lanjut. Nah, ini himbauan yang pernah saya sampaikan di parent day waktu itu, pertemuan dengan orang tua dan guru. Ini edaran dari Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan dari Dirjen GTK dan dari Direktur Pendidikan Dasar, bahwa profil guru itu terutama guru SD menjadi sorotan. Guru SD itu merupakan profil yang utuh, yang tuntutannya jauh lebih komprehensif dibanding dosen guru di pendidikan tinggi. Apalagi misalnya dosen di pendidikan tinggi bidang teknik nuklir misalnya. Itu memang kajiannya ya teknik nuklir. Nah, sementara kajian yang lain itu menjadi diturunkan. Tetapi untuk guru SD, guru SD. Nah, ini potongan-potongan dari buku profil guru SD yang sudah dirangkum sedemikian rupa. Jadi guru SD itu kalau kita lihat dari gambar ini gambar ini beberapa potongan dari isi pesan dari Pak Direktur GTK dan dari Direktur Pendidikan Dasar. Jadi sebagai profil guru SD itu harus memiliki pandangan profil pendidikan masa depan. Jadi pendidikan masa depan itu seperti apa? Guru SD itu harus tahu bahwa guru SD itu profil pendidikan masa depan itu pendidikan adalah memandang sebagai suatu kemerdekaan dan memerdekakan. Jadi peserta didik itu harus diciptakan bahwa mereka itu merdeka dan harus dimerdekakan dalam belajar. Kemudian pendidikan tidak hanya intelektualitasnya,
tetapi adalah ada materialitasnya. Jadi tidak hanya intelektual dan materialisnya. Jadi tidak hanya material dan intelektualnya. Kemudian dengan multi sumber dan sebagainya. Yang jelas menjadi guru SD harus tahu bahwa menyadari profil pendidikan masa depan sudah bergeser seperti itu. Yang paling yang paling dipegang itu adalah guru harus siap senantiasa ini adaptif. Makanya tadi bisik-bisik cerita dengan Pak Wiyoto, kita itu harus peka dan sangat adaptif. Adaptif itu ada keluhan apapun, masukan, kritikan, dikritik itu justru semakin senang. Kalau orang tidak adaptif, tidak menerima kritikan. Saya sudah melakukan yang terbaik masih dikritik. Yang bilang sudah melakukan terbaik siapa? Kalau masih menerima kritikan, ya kita terima gitu. Jadi ada adaptifnya, ya adaptif, harus adaptif. Kemudian membangun cara pandang pendidikan. Ini profil pendidikan masa depan. Setelah itu, sebagai guru SD harus menyadari sesadar-sadarnya profil anak SD. Profil anak SD itu seperti apa nih? Profil anak SD. Nah, profil pelajar yang seperti apa? Gitu. Nanti di bawahnya ada profil anak SD. Profil siswa SD itu ceria, kemudian apa dan seterusnya. Dan nanti ada di bawahnya. Nah ini profil siswa SD itu didasari dengan karakteristik siswa SD, yang mana karakteristik ini harus disadari oleh gurunya, difasilitasi sedemikian rupa. Anak SD senang bermain, bergerak, bernyanyi, berkompetisi. Jadi sekali-sekali berkompetisi antar kelompok itu nggak apa-apa. Yel-yel, kemudian apa diskusi. Ayo kalau yang sudah selesai untuk menyatakan selesainya yel-yel seperti apa, dan seterusnya. Masih senang berimajinasi. Kemudian melakukan aktivitas fisik dan seterusnya sampai di sini. Kemudian besar dulu. Anak kelas 1 nggak mungkin dari semua gitu. Nah, bertahap. Kemudian pembelajaran era revolusi tuntutannya apa? Bertahap. Nah, kelas 1 mampunya seperti apa? Oke, lanjut. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang untuk memenuhi tadi, gurunya itu berusaha sedemikian rupa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wiyoto, mensugesti dan menjadi ini bahwa menjadi guru di Al-Azhar adalah hebat, punya komitmen yang luar biasa. Tetapi ini dari standar dari Kemendikbud itu tuntutan menjadi guru SD dimanapun bertugas harus cakap. Gurunya itu harus memiliki keceriaan, riang gembira, murah senyum, penuh semangat, energi, ekspresi dengan anak-anaknya. Itu kan di depan juga ada berapa? 5S atau 6S? 5S. Nah itu tidak sekedar tulisan saja, tidak sekedar simbol dan logo, tetapi dipraktekkan. Salam, sapa, senyum, sopan, santun, itu sudah otomatis akan terinternal gitu. Kemudian lagi berikutnya adaptif, peka terhadap kebutuhan, menyelami dunia anak, terbuka dengan segala hal. Adaptif. Kreatif tadi Pak Wiyoto sudah menyampaikan tadi, kalau mau mengembangkan siswanya berpikir kreatif, gurunya kreatif dulu dong gitu. Gurunya kreatif gitu. Nah seseorang yang kreatif itu menciptakan hal-hal yang menarik, menyenangkan bagi siswa, memiliki ide unik, melakukan aktivitas yang variatif. Makanya nanti ini nanti Pak Wiyoto di kelas 6 itu edaran dari Kemendikbud 1 bulan minimal 1 kali proyek. Itu wajib loh kelas 6. 1 bulan minimal 1 proyek. Kelas 5 itu bisa dikurangi, tidak 1 tema. 1 tema, akhir tema 1 proyek. Tetapi saya perhatikan di sini sudah ada assembly
seperti ini atau boleh disederhanakan lagi juga? Karena kan kita sudah punya buku gitu ya, maksudnya apakah bentuk LKPD-nya bagus seperti ini dengan materi yang cukup banyak kan kalau LKPD gratis. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Kenapa? Karena di buku tematik yang Kemendikbud materinya tidak selengkap. Maka pengembang dulu melihat di buku lain, sumber buku lain yaitu KTSP yang versi lama. Nah kalau di yayasan ini bukunya sudah materinya lengkap, nggak perlu lagi, paling tinggal peta konsep dengan pengayaan melalui link, menambah informasi tadi yang